Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, malam hari ini kembali saya akan sharing sebuah project baru yang menurut saya cukup menarik guys, dan perlu teman-teman ketahui. Dan disclaimer on terlebih dahulu di awal video bahwa ini bukanlah financial advice. Semua yang ada di video ini adalah hanya sharing belaka. So, keputusan investasi semua ada di tangan kalian masing-masing. Ini bukan ajakan untuk membeli, ini hanya untuk sharing. I'm not a financial advisor, oke? So, apa nama tokennya, kegunaannya apa, visi misinya apa, cara belinya gimana, akan saya sampaikan di video kali ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. So, nama tokennya itu adalah SeedPay ya guys, SeedPay. Jadi seed-nya itu SIT-nya itu ada kepanjangannya. S-nya itu simple, I-nya itu international, T-nya itu trade gitu ya. Jadi simple international trade pay. SeedPay blockchain solution for a easy remittance of international trade. Jadi mereka ya fokusnya untuk perdagangan internasional gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen baca white papernya ada di sini dalam versi bahasa Inggris ataupun Korea, karena ini projectnya timnya juga sebagian dari Korea ya. Kemudian token sale-nya di sini kalau teman pengen buy di sini, nanti saya akan klik juga untuk syarat membelinya. Dan apa sih itu SeedPay? SeedPay itu adalah low fees, fast transfer speed, and streamlined procedure. Jadi mereka ini sebuah metode pembayaran lah ya, yang dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam pengiriman uang perdagangan melalui proses pengiriman uang yang sangat cepat. Jadi mereka itu keunggulannya itu biayanya rendah. Jadi kalian tidak, jadi perusahaan-perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan biaya yang tidak perlu gitu ya. Kemudian fast transfer speed, jadi kecepatan transfernya juga cepat karena pakai sistem blockchain. Oke, dan streamlined procedure. Oke, kemudian tujuan dari mereka ini, mereka ingin nanti mendominasi pasar perdagangan dengan membuat berbagai perusahaan perdagangan mengenali kekuatan SeedPay dan mengadopsinya dan menggunakannya sebagai metode pembayaran dalam perdagangan. Jadi tujuan mereka cukup besar ya misinya, dan visionnya di sini adalah mereka ingin nanti koinnya itu value-nya menjadi 100 rupiah. Oke, visionnya itu nanti mereka bisa nyampe ke 100 rupiah, dan mereka pengennya itu menjadi sebuah metode pembayaran yang paling banyak digunakan dalam pasar perdagangan melalui operasi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Dengan koin atau token ini dapat membuat pembayaran antar perdagangan jadi lebih mudah dan nyaman. Jadi visi misinya cukup oke lah ya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu siapa developernya, itu namanya PT MBI. Nah, PT MBI adalah sebuah perusahaan yang sudah sangat menjanjikan dalam bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkenal dan dapat diandalkan dengan pengalaman industri puluhan tahun. Nah, siapa sih PT MBI itu? Mereka partnernya itu banyak banget loh guys, partnernya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada Justice yang pertama, partnernya yaitu adalah brand Amerika yang fokus pada fashion dan aksesoris untuk anak perempuan usia 7-14 tahun. Brand yang sudah masuk ke beberapa department store di Indonesia. Kemudian ada Kohl's yang merupakan industri retail di Amerika Serikat. Kemudian juga ada JCPenney yang merupakan merek yang didistribusikan ke 49 negara di bagian Amerika Serikat. Kemudian juga ada Target yang merupakan retail terbesar ke-8 di Amerika Serikat. Kemudian ada Kmart yang memasok produk ke Walmart, Target, Kohl, pengecer terkemuka dari Amerika Serikat. Kemudian juga ada Walmart. Walmart juga ya salah satu yang besar lah ya. Siapa yang tidak tahu Walmart gitu. Jadi itu adalah salah satu perusahaan multinasional yang mengoperasikan jaringan hypermarket, department store, dan grosir di Amerika Serikat. Jadi ada juga di sini H&M. Jadi kalian kalau misalnya sering beli pakaian H&M ya harusnya tahu lah ya, ini produksi fashion dari Swedia yang dapat ditemukan di beberapa toko di Indonesia. So itu partner-partnernya, kalian bisa cek
Dan ini ada roadmap-nya kalau memang teman-teman pengen baca. 2021 Q3 itu roadmap-nya SeedPay issuance, jadi diluncurkan coin SeedPay, kemudian secure SeedPay payment, support subscription, kemudian nanti Q4-nya itu di listing, kemudian Q1 2022 nanti additional listing atau listing lebih di tempat yang lebih banyak, kemudian di Q2 2022 itu SeedPay usage expansion, jadi ya pengembangan lebih lanjut lah pada intinya. Dan teman-teman bisa di sini melihat media-media sosial yang sudah mereka sediakan. Dan pada intinya ya project ini cukup menarik lah ya, karena poin utama dari si SeedPay ini adalah mempercepat transaksi antara perusahaan internasional gitu. Jadi itu adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh SeedPay dan menurut saya itu cukup menarik. Dengan adanya hal seperti ini memberikan kemudahan bagi para perusahaan yang bergerak di perdagangan internasional serta di sektor ekspor dan impor. Karena perusahaan perdagangan internasional dapat mencegah dan meminimalisir kerugian finansial perusahaan yang dari hal-hal yang merugikan gitu ya. Dan ya kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara belinya, itu tinggal diklik aja token sell-nya di sini. Nah, ini ada syarat-syaratnya, dan jika token ini tidak terdaftar dengan benar, semua kerusakan moneter akan dikompensasikan oleh Mini Life Foundation. Ada banyak tempat yang hanya melakukan ICO dan tidak mencantumkannya, namun SeedPay adalah kebijakan perlindungan peserta. Tampaknya besar bahwa semua kerusakan finansial dikompensasikan jika listing tidak dilakukan secara normal. Kalau misalnya kalian bingung apa itu Mini Life Foundation, Mini Life Foundation itu adalah layanan keuangan dan platform besar di Korea, dan koin ini sudah terdaftar di bursa besar dan sedang aktif diperdagangkan. So, kalian nggak usah khawatir untuk ICO-nya. Nah, ini ada syaratnya. Di quantity SeedPay-nya itu jumlahnya ada 20 miliar token ya. Dan kalian kalau misalnya belinya 300 USDT itu dapatnya 1,1 1.150.000 SeedPay. Jadi satu SeedPay itu kurang lebih 0,00026 USDT. Dan cara belinya itu didepositkan ke address USDT-nya di chain ERC20, dan ini ada smart contract-nya. Kemudian teman-teman bisa cek ini pre-participant caution-nya. Direct deposit of USDT is prohibited on all cryptocurrency exchanges. You must send USDT from your personal Ethereum wallet to the above deposit address. Jadi jangan transfernya dari exchange ya guys. Jangan dari centralized exchange seperti Binance gitu-gitu atau yang lain, atau Indodax mungkin jangan, tapi kalian pakai transfernya dari wallet gitu. Dan if you remit money directly from cryptocurrency exchange, token payment will not be made normally and the foundation will not compensate you at all. Jadi usahakan jangan sampai terkirim dari exchange crypto ya, seperti Binance, Indodax dan lain-lain, karena itu nggak akan masuk. Kemudian if you deposit USDT to the above deposit address, you will receive the SeedPay appropriate for the quantity to the personal Ethereum wallet you deposited. Jadi kalian kalau udah deposit udah selesai, nanti kalian akan mendapatkan quantity sesuai dengan yang tertera di sini. Minimum kalian kalau misalnya mau berpartisipasi itu 300 USDT minimalnya, dan ketika kalian beli itu ada lock up periodnya atau terkunci dulu koin kalian selama 3 bulan setelah listing gitu ya. Oke, jadi itu aja. Kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh coba dicek saja untuk websitenya seedpay.io. Jadi nanti akan saya sertakan juga link di kolom deskripsi di bawah kalau misalnya teman-teman pengen cek. Dan sekali lagi, ini hanya sharing. Ini bukan ajakan untuk membeli, bukan financial advice. Teman-teman wajib melakukan do your own research. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.